Halo semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada chill dan semangat ya. Kali ini, kita mau ngobrolin topik yang gak kalah penting buat pengembangan diri. Gimana sih caranya lo bisa nge-master diri sendiri, alias self-mastery? Biar hidup lo lebih tenang, stabil, dan gak gampang kebawa arus omongan orang. Yuk, kita bahas 10 langkah jitu buat mencapai self-mastery. Let's go! Oke, pertama-tama, lo harus ngerti bahwa self-mastery itu bukan berarti lo jadi manusia robot yang serba sempurna dan gak pernah salah. No bro, self-mastery itu lebih ke gimana lo bisa ngerti dan kontrol diri lo sendiri, baik emosi, pikiran, maupun tindakan. Jadi, lo bisa ngadepin hidup dengan lebih kalem dan jernih. Langkah pertama, kenali diri lo sendiri. Nah, ini basic banget tapi sering dilupain. Lo harus bisa jujur sama diri sendiri, tahu kelemahan dan kekuatan lo. Nggak usah pura-pura jadi orang lain. Makin lo tahu siapa diri lo, makin gampang lo untuk ngembangin sisi baik lo dan benerin yang kurang. Yang kedua, kontrol emosi lo bro. Nggak bisa dipungkiri, emosi seringkali bikin kita nyesel. Lo harus latihan buat nggak meledak-ledak pas marah atau gampang sedih pas ada masalah. Tips simple, tarik napas dalam-dalam, kasih jeda, dan baru deh pikirin solusinya. Next step, fokus sama hal-hal yang bisa lo kontrol. Jangan buang energi buat mikirin hal-hal yang gak bisa lo ubah, kayak cuaca buruk atau komentar orang yang gak penting. Instead fokus ke apa yang bisa lo lakuin, kayak respon lo atau usaha lo buat ningkatin skill. Masuk ke langkah keempat, disiplin men. Ini bukan cuma soal bangun pagi atau rajin olahraga, tapi gimana lo bisa konsisten sama goal lo. Misal, lo pengen jago main gitar. Ya, latihannya gak bisa sekali 2 kali doang, terus tiba-tiba jadi pro. Butuh konsistensi dan disiplin bro. Yang kelima, jaga pikiran lo tetap positif. Jangan biarin overthinking merusak suasana hati lo. Ketika pikiran negatif mulai datang, lo harus cepat sadar dan ubah cara pandang. Kayak dari aduh ini susah banget, jadi ini tantangan buat gue, dan gue pasti bisa nyelesain. Terus langkah keenam, belajar buat ngomong enggak. Ini penting banget buat self-mastery, karena lo harus bisa ngatur prioritas dan enggak semua hal harus lo iyain. Lo punya waktu dan energi yang terbatas, jadi pastiin lo pakai itu buat hal-hal yang beneran penting. Ketujuh, manfaatin waktu sendirian. Kadang orang suka takut kesepian, tapi lo harus bisa nikmatin momen sendirian buat refleksi dan recharge energi. Di saat-saat kayak gini, lo bisa mikirin apa yang udah lo lakuin, apa yang bisa diperbaiki, atau sekadar relax sambil dengerin musik kesukaan lo. Langkah ke-8, selalu open-minded, tapi jangan gampang terpengaruh. Dengerin pendapat orang lain itu penting, tapi keputusan akhir tetap di lo. Jangan langsung ikut-ikutan tren atau opini kalau itu nggak sesuai sama prinsip lo. Yang ke-9, ambil tanggung jawab penuh atas hidup lo. Jangan gampang nyalahin situasi atau orang lain kalau ada yang nggak berjalan sesuai rencana. Self-mastery artinya lo bisa menerima kesalahan lo, belajar dari situ, dan move on lebih bijak. Dan terakhir, langkah ke-10, tetap belajar dan berkembang. Life is all about learning man. Nggak ada kata terlambat buat upgrade skill atau ilmu baru. Entah itu baca buku, nonton video inspiratif, atau ikut workshop, yang penting lo terus berkembang. Jadi, gimana? Dari 10 langkah tadi, mana nih yang udah pernah lo coba atau pengen lo lakuin? Jangan lupa, self-mastery itu perjalanan seumur hidup bro. Nggak ada yang instan, tapi setiap langkah kecil itu penting. Kalau lo suka konten kayak gini, kasih like dan share, biar makin banyak yang dapat manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe buat dapat info self-improvement lainnya. Thanks for watching, and sampai jumpa di video berikutnya.